Nah, kita langsung bahas dari soal KSN, penerapan dari pemfaktoran yang telah kita pelajari di video yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada segitiga, operasi segitiga. Nah, operasi ini bisa dibuat oleh pembuat soal, terserah seperti apa aturannya. Nah, di sini aturannya segitiga itu adalah A kali B ditambah B kali C ditambah A kali C. Kalau seandainya kalian bingung, ini misalkan di sini saya punya 2, 3, dan 4. Misalkan punya angka seperti ini. Nah, berarti kalau segitiga 2, 3, 4, itu hasilnya berapa? Berarti 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah 2 kali 4. Berarti 6 tambah 12, 18 ditambah 8, berarti 26. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini ternyata soalnya ABC-nya itu mana? ABC-nya ini dalam soal. A-nya adalah X plus 1, B-nya adalah X min 2, dan C-nya adalah 5. Nah, berarti di sini sepertiga bisa dituliskan dengan X plus 1. Ini kan sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C ya. Jadi kan A, X plus 1, B-nya adalah X min 2. C-nya, maaf, ditambah B kali C. B-nya adalah X min 2. Kemudian C-nya adalah 5. Ditambah A-nya tadi X min, X plus 1 dikali 5 sama dengan X min 2 X plus 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini kan operasi segitiganya ya, bisa kita ubah seperti ini. Di sini nggak ada operasi segitiga, ya udah berarti kita biarkan. Nah, sebelumnya karena kita udah punya bentuk seperti ini, berarti kita operasikan seperti kalian yang kalian pelajari dulu di kelas 1 ya, operasi aljabar ya. Nah, kalau bingung, tuh yang clue-nya itu yang kalikan pelangi ya. Nah, di sini berarti X kali X kuadrat, X kali negatif 2 berarti negatif 2X, 1 kali X berarti positif X, 1 kali negatif 2 berarti negatif 2. Kemudian kita lanjut ke yang ini, sama, perkalian pelangi. X kali 5 berarti 5X. Kemudian nih, negatif 2 kali 5 berarti negatif 10. Ini juga sama, ketemunya 5X dan 5. Nah, ini juga sama nih. Oke, X kuadrat min 2X. Oh, maaf, ini positif ya. Berarti plus 2X, kemudian min 2X, min 4. Ini juga prosesnya kalikan pelangi ya. Kemudian kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Nah, suku sejenis seperti apa? Kalau kalian lupa ini, kalau X kuadrat di sini kan nggak ada yang X kuadrat lainnya, berarti tetap X kuadrat. Nah, kalau yang X itu kan ada beberapa nih. Ada min 2X, ada plus X, ada 5X, ada 5X. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Kalau kita jumlahkan, ini kan berarti sejenis ya. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah min 2 tambah 1 tambah 5 tambah 5. Berarti min 1, 4 tambah 5, berarti plus 9X. Nah, ini juga sejenis ini. Min 2, min 10, positif 5. Ya,
sama-sama konstanta. Nah, berarti ini juga dijumlahkan. Min 2, min 10, min 12 ya. Min 12 plus 5 berarti min 7. Nah, berarti ketemunya ini sepertiga x kuadrat plus 9x min 7. Nah, kita operasikan yang sebelah sini. Adakah suku sejenis? Ternyata ada. Ini dan ini. Kita jumlahkan 2 dikurangi 2 berarti 0 ya. Jadi ketemunya x kuadrat min 4. Nah, di sini kalau ada bentuk pecahan, kita hilangkan dengan kita kalikan dengan memperhatikan penyebutnya. Penyebutnya adalah 3. Jadi kita kalikan dengan 3. Nah, kalau kita kalikan dengan 3, berarti yang depan kita kalikan 3, ini juga kita kalikan 3. Nah, berarti di sini coret-coret, ketemunya x kuadrat plus 9x min 7. Nah, yang ini berarti kita kalikan pelangi. Kalau kita kalikan pelangi, berarti ketemunya 3x kuadrat min 4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita pindahkan dalam satu ruas ya. Boleh ke ruas kiri atau ke ruas kanan. Kalau di sini saya lebih cenderung pindahkan ke ruas kanan. Kenapa? Karena di sini x kuadratnya lebih besar yang di ruas kanan. Tapi sebenarnya bisa semuanya ya, bisa kanan kiri ya. Nah, karena ini semuanya dipindahkan, berarti sini 0 ya. Kemudian 3x kuadrat. X-nya dipindah berarti jadi negatif x kuadrat. Karena positif jadi negatif. Positif 9 dipindah jadi negatif 9x. Kemudian di sini masih ada min 4 atau negatif 4. Kemudian negatif 7 pindah jadi positif 7. Nah, ini semua udah dipindah ya. Jadi di sini ketemunya 2x kuadrat, kita jumlahkan yang sejenis ya. Yang ini dengan yang ini. Jadi di situ min 9x-nya tetap, di situ ketemu 3. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini kan udah bentuk sederhana ini, paling sederhana, 2x kuadrat min 9x plus 3. Kita terapkan soal tadi, pemfaktoran tadi ya, ilmu atau tema, bab materi pemfaktoran ya. Kalau dikalikan hasilnya adalah 6. Karena diperoleh dari 2 kali 3, 6 ya. 2 kali 3. Nah, kalau dijumlahkan itu min 9. Nah, berarti angka berapakah itu? Kalau dikali itu 6, tapi kalau dijumlah min 9. Benar nggak ini min 9 ya? Angka berapa? Bentar, ini ada kesalahan kah? Enam itu bisa 1 kali 6, 2 kali 3. Bentar.
Saya teliti dulu apakah di sini ada kesalahan ya dalam mengerjakannya tadi. Untuk prosesnya udah benar, cuma kadang kurang teliti dalam menghitung. Oh iya, ternyata ini salahnya ya. 3 kali min 4, kan ini tadi kalikan pelangi ya, 3 kali X, 3X kuadrat, 3 kali min 4 itu berarti min 12. Nah, jadi hati-hati ya, kalau perkalian pelangi itu semuanya harus dikalikan ya. Nah, ini berarti di sini tadi bukan min 4 tapi min 12. Saya hapus saja dulu. Di ini kok nggak bisa ya? Ini 12 ya. Berarti negatif 12 ditambah 7. Ini saya coret saja ya. Ini berarti negatif 12 tambah 7 itu berarti ketemunya negatif 5. Nah, berarti di sini ini ya. Ini negatif 5. Berarti di sini adalah hasilnya negatif 10. Kalau seandainya dikalikan hasilnya negatif 10 yang diperoleh dari 2 kali negatif 5, kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 9 ya. Nah, berarti angka berapa itu? Jadi di situ saya bisa pilih negatif 1 dan angka 1. Karena apa? Kalau dikali hasilnya 10 kali 1 10. Negatif kali positif negatif ya. Kalau dijumlah itu hasilnya adalah negatif 9. Nah, berarti di sini karena di sini adalah koefisien dari variabel kuadratnya 2, berarti di sini kita bisa tuliskan 2x per 2. Nah, berarti kita masukkan angka yang kita pilih tadi, min 10 dan plus 1. Nah, di sini ternyata yang bisa dicoret adalah yang depan ya. Ini coret jadi 1, ini coret jadi 5. Berarti ketemu X min 5 sama dengan, dikalikan dengan 2X plus 1. Nah, di sini kita cari tadi akarnya ya. Kalau ini kan pemfaktornya kan sudah sampai sini. Kita cari akarnya. X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Yang satunya 2X sama plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min setengah ya. 1 pindah ruas, kemudian 2-nya juga dipindah ruas ya. Kalau bingung, 2X plus 1 sama dengan 0, 2X sama dengan 1, negatif 1, berarti X sama dengan negatif setengah. Nah, maka nilai terbesar yang mungkin untuk ini adalah yang mana? Berarti bisa kita coba ini sebagai X1-nya, ini sebagai X2-nya, atau ini sebagai X2-nya, dan ini sebagai X1-nya. Karena cuma ada 2 percobaan, bolehlah kita coba dua-duanya ya.
Jadinya untuk yang pertama X1-nya adalah 5, X2-nya adalah min setengah. Di sini kan ada 2X nih. Yang satu kita jadikan X1 dan yang satu jadikan X2. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali 5 dikurangi 3 kali negatif setengah. Jadi di sini 10 dikurangi, karena min berarti plus. Jadi di sini 3/2. Nah, kemudian di sini berarti jadi 20/2 plus 3/2. Ketemu 23/2. Kalau yang satunya, misalkan X1-nya adalah yang min setengah dan X2-nya adalah yang 5, itu berarti kan 2 kali negatif setengah dikurangi 3 kali 5. Berarti di situ min 1, karena 2 sama 2 kan bisa dicoret ya, min 15. Berarti ketemunya adalah min 16. Kira-kira yang ini kan yang dicarikan kata kuncinya nilai terbesar. Nah, nilai terbesarnya yang mana? Negatif dan positif, pasti yang lebih besar yang positif ya. Berarti di sini adalah 23/2. Berarti jawabannya adalah yang D. Atau kalau kalian mau menentukan mana yang X1, mana yang X2 tanpa coba-coba, kalian bisa gunakan nalar kalian. Di sini ada tanda negatif. Nah, kalau negatif, padahal di sini X-nya itu ada positif dan negatif. Nah, biar yang namanya nilai terbesar, yang namanya nilai terbesar kan berarti kita harusnya cari yang penjumlahan ya. Jadinya kalau penjumlahan dan pengurangan, kalau nyari nilai terbesar kan pastinya yang penjumlahan. Nah, berarti di sini karena min biar jadi penjumlahan berarti kan harus dijajarkan atau kalikan dengan min juga. Nah, berarti kita jadikan X2-nya itu adalah yang min. Nah, yang di sini kan positif tetap kalikan positif. Di sini min kali min. Berarti kan jadinya positif. Berarti kan nanti jadinya bentuknya adalah penjumlahan. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya min-nya yang di depan, berarti kan ini kan positif 2, X1-nya min, berarti kan nanti hasilnya kan min. Di sini padahal juga min. Min ketemu, berarti kan hasilnya adalah negatif. Nah, otomatis kan yang lebih besar adalah yang positif. Nah, itu bisa juga kalian gunakan nalar di saat-saat seperti itu ya. Jadi waktu memilih itu gunakan nalar kalian juga. Tapi kalau seandainya cuma percobaannya ada 2 seperti ini, kalau kalian menggunakan nalar malah kelamaan, berarti kalian cobakan satu persatu saja, seperti itu. Jadi trik-triknya seperti itu. Pelajari lagi tentang pemfaktoran, tentang operasi aljabar, kemudian cara mencari akar ini ya, maksudnya ya, bukan akar yang di akar seperti ini, tapi akar-akar dari persamaan kuadrat yang seperti ini tadi. Kemudian cara perkalian atau pemindah ruasan seperti itu ya. Nah, saya kira untuk yang ini cukup seperti ini. Kalau seandainya ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan.